Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oke, selamat melayani Pak Bobi. Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Oh, luar biasa teman-teman doa pagi. Mari sama-sama dengan saya kita hampiri tata kasih karunia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, terima kasih buat pagi yang indah, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Kami bersama-sama dengan teman-teman TDP pagi hari ini ya Tuhan, kami mau hampiri tata kasih karunia yang-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus untuk datang memuji menyembah Engkau. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus adalah kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sedengkan telinga-Mu ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Tubuh kami merindukan-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering ya Tuhan, dan tanah yang tandus yang tidak berair. Angkat suaramu, sembah Dia. Ya Yesus, ya Tuhan, kami merindukan Engkau. Ya Tuhan, berapa lama sih kiri jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sama-sama kita katakan sekali lagi, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber
seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Engkau Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami, ya. Hati kami merindukan Engkau Tuhan, jiwaku haus Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah doa kami. Inilah hati anak-anak-Mu ya Tuhan, datang merindukan Engkau Bapa. Yesusku, Engkaulah Rajaku, Engkau Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah penolong, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sama-sama katakan, kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkaulah sumber pengharapan hidup kami. Engkaulah Tuhan sembahyang, Engkaulah penolong dan Allah kami. Tiada yang seperti Engkau, sungguh Engkau luar biasa.
Kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas, perbuatan-Mu dahsyat. Engkau Tuhan, Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, oh Tuhan. Shira Bapa Bala Bala. Kami menyembah Engkau Tuhan, oh Yesus Tuhan. Engkaulah Raja atas segala raja. Engkaulah Yesus yang ajaib. Biar nyatakanlah kemuliaan-Mu sekali lagi ya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, penuhilah setiap kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu sekali lagi di dalam kehidupan kami, ya Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah penghibur, Allah penolong, Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakan di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesus. Yesuslah Tuhan. Kaulah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa Engkau berdaulat atas hidup kami. Surga bumi menyembah-Mu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu, sebab Engkau Tuhan layak disembah. Shidida bara 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 bara. Ura papa papa para masikiri di 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 di. Ya Tuhan, kalau dulu Kau pernah nyatakan ya Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, kini kami minta belas kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah Tuhan sekali lagi Bapa, kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus, kami merindukan Engkau. Yesus, ya Roh Kudus,
Peganglah tangan kami, jangan kau lepaskan setiap hari. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Peganglah kami, oh Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Kudus. Engkau yang selalu menghibur, Engkau yang selalu mendampingi kami, Engkau yang selalu menjaga kami. Walaupun kami sering menjauh daripada-Mu ya Roh Kudus, namun Kau tetap tidak meninggalkan kami. Engkau menjaga kami. Terima kasih Roh Kudus. Tiada yang lebih baik yang untuk kami sampaikan kepadamu selain kami bersyukur dan terima kasih ya Roh Kudus. Penuhilah kami, penuhilah setiap hati yang berkumpul pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun. Kuasa-Mu ya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan setiap hati yang luka. Kuasa-Mu ya Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit ya Tuhan. Oh Yesus, bahkan kuasa-Mu ya Tuhan sanggup menggantikan semua seluruh organ tubuh yang rusak. Bahkan tulang-tulang yang bengkok Tuhan Kau seluruskan kembali. Saraf-saraf yang terjepit ya Tuhan terbebaskan ya Tuhan. Oh ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, nama-Mu yang ajaib sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Nama-Mu yang ajaib Tuhan sanggup memberikan terobosan ya Tuhan. Setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan dapat memberikan terobosan Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun
dalam pekerjaan usahanya ya Tuhan. Oh ya Roh Kudus, ya Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Berkaryalah Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan ya Roh Kudus, jangan Kau ambil roh-Mu daripada kami, sebab kami tidak bisa hidup tanpa roh-Mu. Kira pala papa sikiri di dalam ayat lama. Kira la para sikiri di. Kira pala sikiri di. Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan, simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ku beri syukur dalam. Tiara para pasir, tiara para siri. Oh ya Rama siri Rama, ya Rama. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama. Tidak ada lagi yang lain selain nama itu ya Tuhan, di mana kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja ya Tuhan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus, ya Tuhan, batuku, kota pertahananku, Yesus Kristus. Ya Papa lama sikiri di para. Ya Tuhan, bahkan kami percaya ya Tuhan, ketika kami ada di padang gurun ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Engkau menuntun kami Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu ya Tuhan.
Kau kuatkan kami, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran, sebab Engkau Allah yang hidup, yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiara sikiri Bapa lama-lama sikiri, kiara Bapa lama sikiri. Bapak, kami rindu juga untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Bambang ya Tuhan Yesus akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi juga setiap kami ya Tuhan. Berikan telinga seorang murid agar kami Tuhan dapat mengerti isi hati-Mu, sehingga firman-Mu ya Tuhan Yesus menjadi terang dalam hidup kami yang menuntun kami ya Tuhan. Dan kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami mau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kau. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Filipus Bobby yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan ini. Ialah setiap pujian penyembahan ini boleh menjadi harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak John, Pak Kianli, ya, Bu Foni yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pada pagi hari ini untuk kita bisa belajar bersama, ya, sharing tentang sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa kemarin yaitu Bu Foni memberikan revisi ya jadwal pelayanan pagi hari ini ya. Kalau kemarin Pak Kianli membahas di Matius 24 ayat 1 dan 2 ya. Saat ini saya langsung melompat itu di Matius 24 ayat 29 sampai 36. Ya, jadi ada perubahan sedikit karena mestinya saya hari Kamis gitu ya. Oke, tapi enggak masalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi perikop yang ingin saya sampaikan, yang kita bahas bersama pada kesempatan pagi hari ini, itu berbicara tentang kedatangan anak manusia. Ya, kedatangan anak manusia. Matius 24, ayatnya 29 sampai 36. Namun, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, saya mengajak kita semua, sekali lagi kita datang kepada Tuhan, dengan berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau boleh izinkan kami bisa bersama-sama bersatu hati, melalui tim doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan. Ini ada di dalam rencana-Mu dan kami tahu dengan pasti rencana-Mu bagi setiap kami semua adalah rancangan penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Tuhan, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, hamba-Mu tidak berguna ketika Engkau tidak pakai. Biarlah Tuhan, urapan yang khusus, urapan spesial turun atas hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan urapi Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang ditinggikan. Kami meletakkan segala ego kami, kepandian kami, akal budi kami taruh di bawah telapak kaki salib-Mu. Biarlah Tuhan,
semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 24 ayat 29 sampai 36 ya, izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu semua ya. Perikopnya kedatangan anak manusia ya, perumpamaan pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda-tanda manusia, anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini ya, ayat ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus ya tentang akhir zaman. Ya, di mana Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini di atas Bukit Zaitun. Ya. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Kalau kita membaca di handphone ya, membaca ayat ini, firman ini di handphone, ini ada perbedaannya. Biasanya kalau tulisannya di Alkitab yang kita baca ya, itu warnanya hitam. Tetapi kalau kita baca di perikop ini, di bagian ini tulisannya itu warnanya merah. Artinya apa? Ini sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena Tuhan Yesus sendiri ya yang menyampaikan, yang berkata ya keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang penting karena berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang endingnya segala sesuatu. Ya. Jadi kekristenan ini sesuatu yang luar biasa. Dari mulai awal sampai akhir Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan. Nah, saat hari ini Bapak Ibu ya, kita mau belajar ya sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini ya tentang akhir zaman ya. Kedatangan anak manusia ya. Anak manusia ini menunjuk ya kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ya. Itu artinya apa? Artinya bicara tentang akhir zaman, kiamat. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah kita percaya ya akan hal tersebut? Ya. Saya berharap ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semua percaya. Kenapa? Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji. Nah, mungkin untuk bisa memudahkan kita memahami ya perikop ini ya, mungkin saya akan ringkas beberapa pertanyaan ya dari poin-poin ini ya. Yang pertama ya, yang menjadi pertanyaan kita,
apa yang terjadi jika kedatangan anak manusia itu tiba atau akhir zaman itu tiba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang akan terjadi ketika kedatangan anak manusia itu, ya, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi, ya, baik orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Ya. Dan orang yang benar, orang yang percaya dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus akan dikumpulkan dan diselamatkan dan ditempatkan di tempat yang khusus, ya, kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, ya, tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, mereka juga akan dikumpulkan, ya, di neraka, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ada dua pilihan, ya, ending dari kehidupan orang setiap manusia, ya, ketika Tuhan Yesus, ketika kedatangan anak manusia tersebut. Ya. Nah, jadi kehidupan manusia itu tidak hanya berakhir di dunia aja, tetapi setelah, ya, kiamat, ya, atau setelah kedatangan Tuhan Yesus atau setelah kita mati pun, ya, itu akan ada dua pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau pilih kerajaan surga atau kerajaan neraka, ya, kebinasaan yang kekal. Pilihannya ada di setiap kita semua. Nah, pesannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari, ya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap pegang teguh akan janji Tuhan itu. Ya. Karena, ya, kita mau supaya keselamatan itu terjadi. Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada setiap kita semua, ya, itu kita bisa rasakan. Oleh sebab itu mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kapan hari itu tiba? Ya, kapan kedatangan manusia, anak manusia itu? Kapan akhir zaman itu tiba? Ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di Matius 24 ayat 36, ini sangat-sangat jelas, ya, dikatakan firman Tuhan. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak manusia pun tidak. Ya. Hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu, ya, kapan akhir zaman itu tiba. Ya. Kapan kiamat itu tiba. Ya. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu pada kapan akhir zaman itu tiba, namun Tuhan kasih tanda-tanda yang menyertai kapan akhir zaman itu tiba. Ya. Jadi Tuhan sendiri menyingkapkan, Tuhan sendiri memberikan clue, ya, memberikan tanda-tanda, ya, kapan akhir zaman itu akan tiba. Nah, pertanyaannya adalah apa tanda-tanda yang menyertai atau yang mendahului akhir zaman? Ya, kalau kita membaca Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya, ya, itu paling nggak ada dua hal, ya. Tanda-tanda umum, ya, itu kita bisa lihat di Matius 24 ayat 4 sampai 14. Ya, tanda-tanda umum itu seperti yang pertama, yaitu penyesatan, ya. Ada banyak yang akan menyesatkan, ya. Dan pada akhirnya orang-orang yang percaya akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi karena disesatkan. Yang kedua, itu munculnya Mesias-Mesias palsu, ya. Klaim-klaim palsu, nabi palsu, ya, yang mengaku sebagai Mesias, juru selamat, nabi, ya. Tetapi semuanya itu adalah palsu, ya, pengajaran palsu, mengajarkan hal yang palsu. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ya, tanda-tanda umum adanya terjadinya peperangan, ya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya, orang saling membunuh, saling membantai, saling menyiksa, dan penderitaan ada di sana sini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, gempa bumi, bencana alam, tsunami, air bah. Dan itu beberapa tanda-tanda umum, ya, yang mendahului akhir zaman.
tanda-tanda umum yang menyertai ya sebelum terjadinya akhir zaman ya. Adanya kelaparan, penderitaan, penganiayaan. Ya bahkan Bapak Ibu ya, tidak ada kasih, yang ada malah kebencian. Ada banyak penderitaan, penyiksaan bagi orang-orang percaya. Sehingga bagi orang percaya nggak kuat ya, akan banyak yang murtad karena penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bagi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Nah, jadi mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apapun kesulitan, apapun penderitaan, ya, apapun masalahnya, mari kita tetap setia, ya, sampai pada akhirnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tanda-tanda umum, ya, tanda-tanda khusus. Kalau tadi tanda-tanda umum, sekarang tanda-tanda khusus itu kita bisa baca di Matius 24 ayat 15 sampai 28. Ini berbicara tentang kesengsaraan besar, siksaan yang berat ya, dan Mesias palsu ya. Pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Ya, ini akan dimulainya ya, kesengsaraan yang besar. Ya, mungkin kita bisa lebih dalami nanti di situ ya Bapak Ibu. Dan di lain waktu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah pastikan ya Bapak Ibu Saudara semua ya, seisi rumah kita jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan sampai kita terpisah dari kasih Kristus. Ya, apapun penderitaannya, apapun tantangannya, apapun ya kesulitannya, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi di awal itu berbicara tentang tanda-tanda. Nah sekarang apa yang terjadi ketika anak manusia itu datang? Ya, di Matius 24 ayat 29 dan sampai 31 ya. Nah ini memberikan gambaran ya, Tuhan Yesus membukakan, menyingkapkan gambaran ya ketika hari H itu terjadi, ketika anak manusia itu terjadi. Ya, diawali dengan sesudah siksaan pada masa itu. Artinya sebelum itu terjadi ada masa yang sulit, ada masa siksaan, ada masa penderitaan. Dan akhirnya ya matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit ya, dari langit ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Ini memberikan suatu gambaran Bapak Ibu, ketika ya matahari itu menjadi titik sentral ya dari tata surya. Ya, tata surya ini berputar dengan sistemnya ya. Tetapi ketika itu tidak berfungsi maka akan terjadi tabrakan, akan terjadi benturan, ya akan planet-planet saling bertabrakan. Ya, dan ini juga mengakibatkan ya bumi juga hancur karena kejatuhan meteor, bintang-bintang, planet saling bertabrakan. Ini menjadi suatu gambaran kehancuran, ya, kacau balau. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi ketika kedatangan anak manusia. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu ya, kalau kita baca selanjutnya, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan dan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kabar baik, kabar berita sukacita yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang setia sampai pada akhirnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah kekacauannya sedemikian rupa, ya Tuhan akan datang, ya di atas awan-awan, ya di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, ya. Dan ayat itu dikatakan bahwa mereka akan melihat anak itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin pertanyaan bagaimana bisa ya manusia di seluruh bumi ini ya ketika Tuhan Yesus datang ya, dia bisa melihat ya Tuhan Yesus ya datang di atas awan-awan
di langit. Tapi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus itu adalah memiliki segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Artinya tidak ada mustahil. Ya, kalau kita ikuti perkembangan teknologi zaman Bapak Ibu, ya, saat ini kita masuk pada era digital internet. Ya, apa yang terjadi di luar negeri itu saat itu juga kita juga bisa lihat. Ya, kita juga bisa lihat ya melalui yang internet apapun beritanya itu. Nah, tapi sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ini dia memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang jauh lebih biasa daripada yang kita bayangkan. Jadi tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus datang aja, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan para malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Untuk meniup sangkakala, ya, yang dahsyat bunyinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan semua ya orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya. Jadi ada misi, ada tujuan Tuhan datang ke dunia untuk kedua kalinya ini. Ya. Tuhan mau mengumpulkan ya orang-orang pilihannya. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika kedatangan Tuhan Yesus ini ya, orang yang percaya mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh beriman ya, kita akan dikumpulkan di suatu tempat di surga bersama Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, pembuat kejahatan, tidak bertobat, tidak beriman kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan dikumpulkan di neraka, di mana ratap dan gertak gigi ya ada. Nah, ini berbicara tentang kebinasaan yang kekal, ya, penderitaan yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan ya melalui perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian juga Bapak Ibu ya kita semua melihat. Kalau melihat ke semuanya itu artinya apa? Melihat tanda-tanda tadi, yaitu menunjukkan bahwa waktu sudah dekat, waktu sudah di ambang pintu. Ya, pertanyaannya adalah apa respon kita ya mengenai firman tersebut? Ya, sebagai akhir ya dari perenungan ini Bapak Ibu, ya Tuhan mau ya kita meresponi firman pada pagi hari ini bicara tentang kedatangan Anak Manusia. Ya. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Tuhan waspada, kita mau supaya Tuhan kita waspada. Ya. Kita bisa kontrol diri untuk kita tetap meyakini dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun kesulitannya di bumi ini, ya pastikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap yakin, percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa wujud kita? Kita percaya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mari kita menunjukkan hidup yang selalu diperbaharui, hidup di dalam pertobatan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Banyak sekali mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, oleh sebab itu, ya, mari ya kita selalu izinkan hidup kita selalu diperbarui. Ya. Kita mau selalu bertobat. Ya. Buah pertobatan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun talenta, apapun ya talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua, ya mari kita manfaatkan, kita kembangkan ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seseorang pun tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga, kita tetap waspada, kita tetap kontrol diri kita ya, untuk kita tetap setia memiliki iman
di dalam Tuhan Yesus, sehingga keselamatan yang Tuhan Yesus berikan ya itu tetap ya kita miliki ya. Kiranya Bapak Ibu perenungan ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kita semua ya. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita tutup doa untuk kebenaran firman malam hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara tetapi kami percaya hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau sendiri tidak terbatas Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan roh pengertian untuk kebenaran firman ini ya Tuhan Yesus bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Singkapkan rahasia-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah kami juga boleh memahami, mengetahui dan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, kami serahkan selanjutnya. Terima kasih Pak Bambang atas firman Tuhannya, terima kasih Pak Bobi atas puji-pujian yang dinaikkan. Dan mari kita berdoa sekali lagi, kita akan bersepakat berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapak atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan kepada kami semua. Sehingga di pagi hari ini ya Bapak kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih boleh berkumpul di Zoom ini ya Bapak, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah ya Bapak hari ini kami bisa merasakan hadirat Tuhan panjang hari ini ya Bapak, merasakan kedamaian Tuhan, dan biarkanlah hidup kami hari ini dituntun oleh Roh Kudus ya Bapak. Bapak kami juga pada pagi hari ini mau bersatu hati ya Bapak, kami berdoa ya Bapak agar pemerintah terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana digital ya Bapak, supaya jangkauan, kualitas, dan konektivitas bisa tersambung lebih merata dan adil guna pembentukan masyarakat siap digital ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, Bapak, para netizen ya Bapak yang ada di Indonesia, agar dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media kami ya Bapak. Kami dapat berpikir dahulu Bapak sebelum kami memposting ya Bapak, apakah yang akan kami posting ini berguna atau membangun bagi orang lain dan tidak menjatuhkan atau membuli ya Bapak, terutama bagi para generasi muda ya Bapak, agar mereka diberikan pengertian untuk dapat menyaring juga ya Bapak apa yang mereka lihat di internet ya Bapak, atau apa yang mereka tonton, dan tidak langsung mempercayainya Bapak, tapi bisa mengecek dulu kebenarannya. Juga kepada anak-anak ya Bapak, anak-anak tuh juga kepada anak-anak Tuhan ya Bapak, agar kami dapat menjadi surat Kristus yang terbuka ya Bapak lewat sosial media kami masing-masing ya Bapak, agar nama Tuhan dapat dimuliakan sehingga lebih banyak orang dapat melihat, mengenal, dan merasakan kebaikan Tuhan lewat sosial media yang kami punya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, kami mengetahui ya Bapak ada 10 warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat ditembak KKB di Kabupaten Duga, Papua. Tuhan berilah damai di tanah Papua agar tidak terjadi terus-menerus pertumpahan darah, dan jadilah kehendak-Mu di Papua seperti di surga ya Bapak. Biarkanlah ada cinta kasih yang mengalir di tanah Papua dan tidak ada dendam ya Bapak. Kami berdoa juga untuk kaum separatis agar hati mereka dapat dilembutkan dan dijauhkan dari kekerasan. Kami juga berdoa agar pemerintah terus-menerus memberikan perhatian bagi pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur, terutama di Papua. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan agar para menteri ya Bapak tetap fokus bekerja dengan mengurusi sektornya masing-masing, supaya kinerja mereka tidak teralihkan dengan urusan atau hal-hal lain di luar pekerjaan kementeriannya. Biarkanlah di tengah waktu yang tersisa ini mereka dapat mempertahankan kinerja mereka dengan baik dan tidak menyimpang dari jalurnya atau bahkan berusaha mencari kepentingan untuk mereka sendiri. Biarkanlah Roh Tuhan menuntun mereka dengan hikmat marifat agar mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berguna. Tuhan, kami juga berdoa agar penyebaran COVID dapat berhenti ya Bapak. Biarkanlah kami dapat taat dalam memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan dapat membantu dalam pencegahan penularan COVID. Dan juga kami mengetahui Bapak bahwa PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah hampir 100% dimulai di minggu ini ya Bapak. Kami berdoa agar hal ini tidak menambahkan kasus COVID Bapak. Biarkanlah Tuhan berikan perlindungan kepada para guru, para staf, para murid, dan para orang tua, dan prokes tetap dijaga ya Bapak.
Kami berdoa agar proses vaksin dapat merata di seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga untuk para tim medis dan rumah sakit agar lebih sigap lagi dalam menangani pasien yang terkena COVID ya Bapak. Ya Bapak, kami percaya bahwa berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada pada bangsa ini ya Bapak. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami sebagai bangsa Indonesia ya Bapak. Jika ada banyak hal yang kami buat yang menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih juga buat Pak. Terus berbicara soal akhir zaman seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, tanda-tandanya sudah ada ya untuk akhir zaman. Ya, mungkin kita bisa melihatnya di sekitar kita. Apakah ini kabar baik buat kita atau kabar buruk ya? Dimana kalau kabar baik kita siap dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Kabar buruknya kalau belum siap ya. Nah, oleh karena itu pada pagi ini ya kita diingatkan kembali agar bersiap-siap bahwa tanda-tanda zaman sudah dekat ya. Oke, baik. Pak Bambang, nanti saya mohon berdoa untuk Pak Andi yang akan melakukan perjalanan ke Singapura bersama saudara-saudaranya ya di sekalian nanti doa berkat ya Pak Bambang. Dibuka audionya Pak. Langsung Pak ya, atau gimana? Iya, langsung aja Pak, karena permohonan doanya tidak ada, hanya Bu Nini mengucap syukur karena sudah sembuh dan sudah nanti mungkin kita minta kesaksian Bu Nini ya di hari Sabtu gitu ya, bagaimana pertolongan Tuhan atas Bu Nini. Mari kita akan tutup ya, Bu Kristina. Supaya saya tumitnya itu rasanya nyeri sembuh. Terus bisa jalan, bisa berdiri, bisa gerak gitu Pak. Oke Pak Bambang, tolong doakan Bu Kristina supaya kakinya Tuhan sembuhkan agar bisa berjalan kembali begitu. Pak Bambang. Baik. Ada 2 ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Kristina. Silakan Pak Bambang. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di pagi hari ini, ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau izinkan kami Tuhan bersama-sama mendengar, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau bersepakat bersatu hati Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa mendukung untuk Ibu Kristina Tuhan Yesus. Kalau Ibu Kristina saat ini mengalami kelemahan tubuh fisiknya Tuhan, kakinya mengalami kelemahan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yehoparapa, Engkau adalah dokter segala dokter, juru sembuh bagi setiap orang percaya. Belas kasih Tuhan turun atas Ibu Kristina Tuhan. Dengan bilur-bilur darah yang sudah Engkau tumpahkan di atas kayu salib, Ibu Kristina boleh sehat sempurna, sembuh sempurna. Apa yang jadi kelemahan tubuh sakitnya ini Tuhan Yesus, Engkau angkat, Engkau gantikan dengan anggota tubuh yang baru Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Kristina lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Ayo Tuhan berhati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Andi bersama keluarga Tuhan yang saat ini dalam perjalanan menuju ke Singapura Tuhan Yesus. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas Pak Andi Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pesawat, setiap kendaraan yang ditumpanginya Tuhan Yesus boleh membawa
Pak Andi bersama keluarga ke tempat tujuannya dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Jauhkan dari arah bahaya, dari kecelakaan, dari maut, dari hal-hal yang tidak kami inginkan bersama Tuhan Yesus. Tapi penyertaan-Mu sempurna atas keluarga Pak Andi ini ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang jadi tujuannya, biarlah Tuhan Kau genapkan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga mau serahkan untuk setiap kami yang ada di tempat ini dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Kau tidak lewatkan satupun di antara kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.